Oke, halo teman-teman, balik lagi di Fisika Sumba. Kita juga akan membahas tentang torsi, tapi ini part 2-nya, video yang kedua ya. Tadi yang part 1 bagian satu sudah nanti teman-teman silakan cek ya. Nah, ini bagian 2. Ini di bagian sini saya ingin menjelaskan uh, konsep torsi lanjutannya itu ya. Nah, tadi di torsi itu kan kita sudah dapat persamaannya yang kita pakai itu ya R kali F ya, ini torsi ya, atau F cross F. Nah, tadi di perhitungan itu kan kita pakai ini, tetapi persamaan torsi yang sebenarnya itu R F sin theta. Nah, ini ya. Nah, kenapa di sebelum konsep yang kita pelajari ini kita pakai ini? Kita pakai persamaan ini karena kenapa? Karena sudut antara gaya dan balok tadi itu tetanya sama dengan 90 derajat. Artinya tegak lurus ya. Kalau kita gambar lagi kan seperti ini tadi. Ini itu ya. Nah, ini. Oke. Nah, kan gambarnya seperti ini tadi kan? Ya, seperti ini ya. Nah, tadi di sini berapa tadi? Kita pakai sini ke sini 1 meter. Di sini 4 ya. 4. Masanya 4 ya. Lalu dari sini ke sini tadi 4. Kalau di sini nanti berarti di sini masanya 1. Ya, seperti ini kan dia sudah sigma torsinya sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat tadi, ini kan gayanya kan seperti ini toh. Nah, ini kan gaya berat itu atau sama dengan F-nya. Itu sama dengan 40 Newton. Nah, yang dikatakan sudutnya tetanya itu 90 derajat itu yang mana? Yang ini ya. Ini kan antara balok ini ya. Antara balok, ini kan baloknya ya. Sudutnya itu 90. Yang mana sudut 90? Yang ini kan. Nah, ini 90 derajat. Ya. Nah, kalau kita pakai ini juga bisa. Hasilnya pasti sama dengan ini. Oke. Kalau coba kita hitung pakai ini dulu ya. Torsi sama dengan R dikali F. Berarti R-nya berapa? 1. F-nya berapa? 40. Sama dengan 40 Newton. Lalu kalau kita pakai konsep yang kedua ini, torsi sama dengan R F sin theta, sama juga pasti dengan ini kan, berarti R-nya kan 1, F-nya kan 40, dikali sin 90 derajat, karena sudutnya 90 ya. 1 kali 40 kali sin 90 kan 1 ya, berarti 40 Newton. Ini sama dengan ini ya. Nah, kapan kita pakai ini ya? Ketika sudutnya 90 derajat, kita langsung saja seperti ini ya. Tetapi kalau sudutnya miring ya, contohnya gayanya yang kita berikan seperti ini. Nah, kita dorong gaya balok ini dengan kondisi gaya seperti ini miring, berarti sudutnya nanti bukan lagi 90, bisa 60 atau 30 atau 45 ya. Maka kita harus pakai yang ini. Tetapi ketika sudutnya 90, langsung saja kita pakai ini. Pakai ini juga boleh, tapi lebih simpel ini kan. Ya. Ingat ya. Ingat. Ingat. Ya, ingat. Itu ya. Yang perlu kita ingat ya, torsi itu dia akan maksimal jika theta sama dengan 90 derajat. Ya. Artinya gaya yang diberikan harus tegak lurus. Ya, bisa ya. Nah, kalau 90 itu kan misalnya ini balok ya. Balok kita letakkan di satu bidang seperti ini. Nah,
kalau gayanya kita tegak lurus seperti ini, ya, katakan 10 Newton, maka nanti torsinya akan maksimal. Ya kan? Artinya begini, lebih kuat kita mendorong balok ini ketika gaya yang kita berikan lurus ya dari atas seperti ini. Ya kan? Benar ya? Nah, kalau kita seperti ini, kuat tidak? Kita tarik seperti ini. Tidak akan, memang bisa bergerak tapi tidak maksimal. Lebih maksimal ketika seperti ini kan? Kita dorong seperti ini. Itu ya. Jadi ketika θ-nya 90 derajat, maka torsi yang ditimbulkan lebih besar gitu ya. Lebih bagus dia, lebih kuat gitu. Sama seperti ketika kita membuka ban mobil dengan kunci ya, dengan kunci. Ketika kunci itu kita letakkan seperti ini, misalnya ini bannya gitu ya, ini bautnya, ini yang kita mau buka. Ketika gayanya kita seperti ini kan kuncinya begini ya. Nah, ini kuncinya begini. Ya. Nah, gayanya kita dari atas seperti ini akan lebih kuat kan, lebih besar torsinya ketimbang ketika gayanya kita miringkan seperti ini. Nah, anggaplah kita dorong seperti ini. Gitu kan tidak kuat dia. Jadi ketika torsinya atau gayanya tegak lurus dengan objeknya, maka torsinya akan lebih besar. Ya, oke. Sampai jumpa di contoh soal. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih.